Halo Sobat Investor, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda seiring dengan masih berfluktuasinya indeks harga saham gabungan atau IHSG, seiring dengan masih kuatnya tekanan jual dari aksi ambil untung yang dilakukan oleh sejumlah pelaku pasar, sekaligus sebagian katalis positif yang juga masih tersisa di pasar yang membuat indeks seolah berada di persimpangan. Ya, berjumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat investor sekalian, sebagaimana kita tahu IHSG pada hari kemarin atau 11 Agustus 2026 kembali harus terpaksa turun ke zona merah dengan porsi pelemahan yang cukup tebal, yaitu mencapai 97,49 poin atau sekitar 1,53% menuju level 6.267,88. Artinya dalam perdagangan kemarin indeks kembali harus merelakan level psikologis 6.300-an untuk kembali turun menuju level psikologis di bawahnya yaitu 6.200-an. Apakah kemudian porsi pelemahan ini dengan porsi yang cukup tebal adalah murni karena tekanan jual sebagai aksi ambil untung yang dilakukan oleh pelaku pasar, atau ada sentimen-sentimen lain yang juga turut menekan posisi indeks pada perdagangan kemarin? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah tersambung dengan Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Henan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Selamat bergabung Mas Reza, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Baik. Ini harus tetap semangat Mas, walaupun indeks kemarin sempat melemah. Oh iya, dalam ya, lumayan ya. Betul, sampai 1% lebih ya, 1,5%. Nah ini mungkin Iya, satu kita setengah. lanjut ke pembahasan. Menurut Mas Reza sendiri dengan porsi pelemahan yang setebal itu, apakah memang murni terjadi karena aksi jual, karena ambil untung yang dilakukan oleh pelaku pasar, atau ada sentimen lain yang juga menekan? Ya, menurut kami sih koreksi IHSG kemarin itu tidak cukup dijelaskan hanya oleh profit taking, Mas. Profit taking memang wajar ya setelah rally yang cukup kuat sejak Betul. pertengahan Juli terus sampai kemarin juga. Cuman memang saat ini risk premium investor itu mulai naik. Jadi kalau dari eksternal pasar tuh jelas masih menunggu data inflasi Amerika. Kemarin The Fed sampaikan kan bahwa inflasi meningkat, tenaga kerja juga ada sedikit masalah sehingga yang tadinya harapan investor The Fed akan menurunkan suku bunga, tapi kayaknya ini masih akan melanjut untuk hawkish ya. Dari domestik juga pasti jelas dengan kemarin Pak Prabowo meresmikan menentukan untuk yang Ibu Destri ya. Ya. Jadi menurut kami ini jadi bukan hanya sekedar ambil keuntungan, tapi pasar masih menguji lagi. Kira-kira dengan gabungan tadi itu pasar masih wait and see, terutama juga satu lagi MSCI menunggu di tanggal 12, which is kalau untuk di Indonesia besok. Ini juga investor masih wait and see, Mas. Mungkin 4 berita itu yang akan mewarnai kemarin koreksi, Mas, gitu. Baik. Nah ini sentimennya cukup banyak ini, selain dari global tadi juga disampaikan dari domestik. Mungkin kita Iya, pilah satu-satu nih terkait dengan kabar dari Bank Indonesia. Kita tahu Bu Destri sebagai calon tunggal yang tentunya pasti akan menuju segera diresmikan menjadi gubernur Bank Indonesia. Apakah ini menjadi satu kepastian yang akan direspon positif oleh pasar, Mas? oke. Kalau dari perspektif pasar ya, yang paling penting bukan siapa figurnya, tapi kan nanti seberapa kredibel dan konsisten kerangka kebijakan moneter yang akan dijalankan ke depan. Jadi kalau kita melihat bahwa ada calon tunggal relatif memberikan sinyal kontinuitas karena beliau merupakan bagian dari internal Bank Indonesia dan sebelumnya juga menjalankan sebagai tugas sebagai PJ Gubernur BI. Jadi pasar cenderung melihat risiko perubahan kebijakan yang terlalu drastis itu relatif akan terbatas, Mas. Tapi kami juga melihat bahwa pencalonan tersebut sebagai katalis yang otomatis merubah tren pasar juga belum langsung kejadian, Mas. Jadi karena memang yang penting sekarang adalah ketidakpastian tentang siapa yang memegang pucuk tertinggi di BI sudah mulai jelas.
Jadi nanti yang ke depan yang kita harus lihat adalah bagaimana BI menjaga stabilitas rupiah, mengelola inflasi dan suku bunga, itu yang kita tunggu sih Mas, Baik gitu. baik. Nah, dari domestik, juga masih ada satu sentimen yang mungkin oleh sebagian pelaku pasar juga cukup dicermati, yaitu dengan melemahnya indeks keyakinan konsumen dan juga indeks ekspektasi konsumen pada Juli 2026 lalu. Nah, ini dengan tren pelemahan ini walaupun memang masih cukup, positif dan, tren pelemahannya masih cukup, nggak signifikan begitu. Apakah kemudian ini bisa dianggap jadi sinyal awal sebagai bahwa, wah ini perlu waspada juga nih investor atau bagaimana menurut Mas Reza? Ya, penurunan IKK dan indeks ekspektasi konsumen sebagai early warning signal memang betul. Tapi ini juga belum sebagai konfirmasi sinyal bahwa ekonomi sedang memasuki pelambatan yang signifikan, Mas. Jadi level indeksnya juga masih berada di atas 100. Jadi ini menunjukkan bahwa konsumen, secara agregat masih optimis, Mas. Namun memang arah pergerakannya tetap penting karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi sekarang, apa namanya, yang perlu lebih diperhatikan tuh adalah penurunan confidence ini, ke dalam bentuk perilaku ekonomi, Mas. Jadi kita harus melihat beberapa bulan ke depan, mulai dari konsumsi realnya, penjualan retail, kredit konsumsi, dan yang lainnya, untuk bisa memperhitungkan lagi apakah betul ini kan akan terus menurun atau tidak. Tapi kami tetap melihat bahwa angka di atas 100 itu masih ada optimistis di situ dan baru hanya gejala awal saja, Mas, gitu. Baik baik, bahwa benar bahwa itu sinyal awal tapi kemudian jangan juga gegabah untuk menyimpulkannya Ya, secara lebih jauh begitu ya, Mas? baik, betul. Baik baik. Nah, beralih ke sentimen global nih, tadi juga sempat disinggung oleh Mas Reza bahwa, Ya, tren inflasi AS juga, sepertinya akan naik, terus kemudian tren kenaikan harga minyak juga sepertinya juga terus meningkat dengan, situasi yang cukup memanas antara Iran dan ya, Amerika Serikat ini. Nah, ini seberapa jauh pengaruhnya terhadap pasar domestik kita? iya. Sebetulnya kan tadi sudah disampaikan bahwa inflasi meningkat, itu membuat bahwa, The Fed pasti akan lebih hawkish ya. Jadi, kita akan melihat nanti apakah penguatan US dollar, kenaikan yield US Treasury, dan berkurangnya appetite terhadap aset emerging market akan terjadi atau tidak. Tapi kita juga harus melihat bahwa sekarang lagi yang sedang agak seru adalah kondisi yen. Jadi ini rebut-rebutan antara yen dengan US masih akan seru. Jadi walaupun, US, apa namanya, kelihatannya akan menaikkan suku bunga, tapi perang-perang antara dengan, current currencies yen dan US akan menarik untuk kita cermati. Kemudian untuk harga minyak, memang pasti, dampaknya lebih langsung ke Indonesia karena, neraca perdagangan dan segala macam pasti akan terjadi. Karena kita juga kemarin tuh kalau nggak salah harga di Brent itu udah di 87 per barrel ya, kalau Betul. perlu. Jadi kita 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 nanti jadi menurut kami investor tidak cukup hanya melihat apakah The Fed akan cut atau tidak. Yang lebih penting adalah kombinasi antara arah yield Amerika, dolar Amerika, dan harga energi. Karena ketiganya nanti akan menentukan seberapa penting ruang bagi emerging market seperti Indonesia, Mas, untuk asing bisa masuk, Baik gitu. baik. Jadi boleh disimpulkan bahwa ketika kondisi yang perang nilai tukar tadi antara yen dan Currency. dolar, Ya, terus kemudian nilai atau harga minyak yang juga naik ini, kemudian bertumpu pada bagaimana peluang untuk, dana, capital inflow ini kembali bisa masuk ke emerging market begitu ya, Mas? betul. Betul, betul. Baik baik. Nah, dengan sentimen yang cukup banyak tadi kita bahas dan kondisi global sudah demikian dan, domestik juga tadi sudah kita bahas. Kembali lagi seperti biasa kita tanyakan kepada seluruh narsum, apa yang sebaiknya atau mungkin cukup realistis atau cukup bijak dilakukan oleh investor dalam kondisi pasar yang demikian? Ya, tentu saja seperti biasa, disiplin adalah nomor satu ya, Mas. Tapi kita juga harus mencermati sekarang tinggal kita mau melihat MSCI akan seperti apa keyakinan kita, karena ini cuma tinggal sebentar. Jadi kalau kemarin kita udah bilang titip sendal, mungkin sekarang agak wait and see dulu menunggu setelah MSCI. Tapi kalau memang
Tapi kita memang bisa mencermati karena ada beberapa emiten juga yang, sebetulnya sudah turun cukup dalam dan, bagus untuk dikoleksi. Jadi menurut saya saat ini sambil menunggu nanti MSCI dan segala macam, boleh juga nih memilih beberapa yang turunnya udah cukup dalam, Mas, gitu. Baik baik, bahwa wait and see masih jadi pilihan, tapi kemudian tetap harus dipertimbangkan juga ketika ada saham-saham potensial yang sedari awal, harganya sudah terdiskon cukup dalam begitu ya, Mas? Betul 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 betul. Baik baik. Terima kasih atas penjelasannya Mas Reza, sayang waktu kita cukup terbatas Sama-sama. menjelang pembukaan perdagangan nanti. Semoga apa yang disampaikan Mas Reza tadi bisa menjadi insight lebih atau tambahan informasi bagi investor sekalian sebelum, mengawali perdagangan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas atas waktu dan Baik. analisisnya, sampai bertemu di lain waktu. Sama-sama Mas Tovan, terima kasih. Ya. Baik, sahabat investor, demikian tadi perbincangan kita dengan Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Henan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Semoga apa yang beliau sampaikan, segala analisisnya, segala informasi yang disampaikan dapat menjadi insight lebih, tambahan informasi ataupun juga pertimbangan lain bagi sobat investor sekalian dalam membuka perdagangan pada pagi hari ini. Terkait dengan hal itu, kami tidak lelah-lelahnya juga untuk menyampaikan bahwa segala keputusan berinvestasi baik itu jual maupun beli saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Tovan Sukma, sampai jumpa.